Bismillahirrahmanirrahim. At-tadrib ats-tsani. Fahmul makru'. Pertemuan kali ini kita akan membahas bersama-sama pemecahan solusi pengerjaan soal latihan yang kedua dalam buku Al-Isti'dad. Yang akan kita bahas pertama ini adalah Fahmul Makru' yang terdapat pada halaman 63 buku Isti'dad. Baik, saya tidak akan mengulang menerjemahkan dari awal. Kita langsung saja mengerjakan latihan soalnya. Nomor 1, seperti biasa, pada awal biasanya pertanyaannya adalah terkait tentang judul. Kita diminta mencari judul yang sesuai dengan bacaan di atas. Mal maudhu' al munasib, ya. Apa judul yang sesuai dengan teks atau bacaan di atas? Seperti yang kemarin juga pernah saya terangkan bahwa judul itu biasanya merepresentasikan isi dari tiap paragraf, sehingga cara teman-teman untuk memilih mana judul yang sesuai itu adalah dengan melihat atau mengetahui pokok pikiran tiap-tiap paragraf. Nah, pokok pikiran tiap-tiap paragraf itu biasanya tercermin pada kalimat pertama yang muncul pada paragraf tersebut. Nah, sehingga untuk mengerjakan soal model ini secara cepat kita lihat awal kalimat pada tiap paragraf. Paragraf pertama misalnya, Asyad Khadijah bintu Khuwailid fi baitin ghaniyin wa kanat mahbubatan min walidiha li zakaiha wa adabiha. Di sini kita melihat bahwa kalimat ini berisi tentang penjelasan kehidupan Sayyidah Khadijah. Oke, kita langsung bisa memetakan barangkali jawabannya adalah yang A, Khadijah bintu Khuwailid, gitu saja. Tapi coba kita lihat dulu di paragraf kedua dan selanjutnya, apakah paragraf selanjutnya itu memperkuat, menjelaskan lebih lanjut tentang siapa Khadijah atau membicarakan hal yang lain. Paragraf kedua, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwwati masyhuran bil amanati was sidqi. Fakhtarathu as-sayyidatu Khadijah liya'mala fi tijaratiha fasafara ila Syam fi rihlatin tijariyah wa kana ma'ahu fi tilka rihlah Maisarah khatimus sayyidah Khadijah. Paragraf kedua, meskipun disebutkan di situ Rasulullah, ya, namun penekanannya tetap ternyata kepada Sayyidah Khadijah, karena di awal, kalimat awal itu hanya diterangkan bahwa Rasulullah itu terkenal sebagai seorang yang amanah dan dapat dipercaya dan jujur sebelum kenabian, sehingga itu yang menyebabkan Sayyidah Khadijah, ya, fakhtaratu Sayyidah Khadijah, kemudian membuat Sayyidah Khadijah itu memilih Nabi Muhammad untuk bekerja di perdagangannya. Nah, penekanannya ternyata tetap masih pada Sayyidah Khadijah. Paragraf selanjutnya, indama adat ar-rihlah minasyam akhbarat Maisarah as-Sayyidah Khadijah. Ini lagi-lagi meskipun menerangkan ada Maisarah di situ, ada tokoh lain, tapi penekanannya masih pada Sayyidah Khadijah. Lalu lagi, u'jibat Sayyidah Khadijah bi akhlaqi Muhammadin, juga Sayyidah Khadijah. Dan seterusnya, ya. Jadi kalau bisa 3-4 paragraf sudah kita tahu pokok pikirannya apa, maka kita sebenarnya bisa langsung memetakan. Kalau mau dicek lagi, misalnya coba kita lihat pilihan jawabannya. Ada Khadijah bintu Khuwailid. Ini adalah tema atau judul yang tentunya tiap paragraf pasti ada unsur penjelasan tentang Sayyidah Khadijah.
Kalau yang ba amalu Khadijah binti Khuwailid, amalu Khadijah berarti pekerjaannya sehari-hari, aktivitasnya. Yang jim akhlaqu Rasulillah, akhlaknya Rasulullah. Yang dal amanatu Rasulillah, sifat amanahnya Rasulullah. Nah, tentu kalau yang jim dan dal ini hanya ada jadi bagian kecil saja, bukan tema besar ya. Karena paragraf-paragraf itu tidak melanjutkan atau tidak menerangkan dari awal tentang akhlak Rasulullah gitu kan, tentang amanah Rasulullah kan tidak. Sehingga ada kemungkinan alif dan ba adalah jawabannya, tapi saya cenderung kepada alif ya, karena ini lebih umum. Coba nomor 2. Limada ikhtarat as-sayyidatu Khadijah Muhammadan liya'mala fi tijaratiha. Mengapa Sayyidah Khadijah itu memilih ikhtarat Sayyidina Muhammad liya'mala untuk bekerja di perdagangannya? Nah, ini adalah model soal yang kita mudah ya, kita bisa langsung melihat jawabannya itu biasanya tertera secara eksplisit dalam bacaan ya. Kita ambil ada Sayyidah Khadijah, ada ikhtarat yang memilih, terus lihat malafi tijarati dihawis, ini sama aja yang milih semua ya. Nah, tapi konsennya pada kata-kata itu dan terdapat pada pada paragraf kedua ya kan. Faktarat Sayyidah Khadijah liya'mala fi tijaratiha ya kan. Sayyidah Khadijah memilih Nabi untuk bekerja di perdagangannya karena apa? Ya karena ini pilihannya adalah li'annahu masyhurun. Nah, ini pilihan jawaban. Kalau kayak gini kita langsung lihat pilihan jawaban dulu ya. Jadi sebelum kita melihat ke paragraf bacaannya, lihat dulu secara singkat sekilas pilihan jawabannya ya. Li'annahu masyhurun bil qawi wal jamil, karena beliau Nabi itu terkenal kuat dan ganteng. Yang kedua, yang ba terkenal amanah dan sidik. Yang jim terkenal khianat dan kadzib ya, bohong. Terkenal keluhuran dan kegantengannya. Nah, maka sebenarnya di sini sudah kalau tanpa melihat bacaan pun sebenarnya kita sudah bisa melihat kemungkinan benar. Kemungkinan jawaban yang benar adalah ba. Tapi untuk mengkonfirmasi coba lihat apakah benar ada kata al-amanah wasidqi, dan ternyata benar di sini ada kata al-bil amanah wasidqi terus fakhtaratus sayyidah itu. Sekarang nomor 3. Ismu dhamirin hum. Kata ganti hum fi jumlati pada kalimat wa an ad'uwahum ilallahi wa ila ibadatihi. Hum, ingat, hum itu adalah kata ganti yang menunjukkan kata ganti bagi orang-orang banyak, tidak hanya satu ya, banyak. Oleh karenanya ada kemungkinan pilihan jawaban itu bisa langsung dikerjakan tanpa melihat kalimat itu di paragraf atau di bacaan ya. Coba kita lihat mana kata benda yang menunjukkan arti banyak ya, karena ini hum ya, banyak, laki-laki banyak. Yang alif Jibril satu orang, nah, maka tidak mungkin. Muhammad juga cuma satu personnya. Khadijah juga satu. Oke, yang benar adalah yang Anas. Nah, ini kan kita tidak harus melihat paragraf bacaan, tapi kita bisa langsung menjawab jim. Ini tentu bisa mengurangi waktu pengerjaan. Maka kita harus tahu benar, ingat bahwa kaidah-kaidah itu, kayak kata ganti hum itu laki-laki banyak, maka pilihlah pilihan jawaban. Ini pilihan jawabannya sangat-sangat membantu untuk bisa menjawab cepat. Nah, tapi kalau misal nanti pilihan jawaban itu terdapat kata benda yang menunjukkan arti bendanya itu banyak itu tidak hanya satu ya, kalau ini kan cuma anas toh, yang lainnya ini kan kata benda tunggal semua, maka otomatis ya jawabannya yang jim. Tapi kalau nanti ternyata ada pilihan jawaban itu yang merupakan kata benda jamak,
ya. Jadi ada dua kemungkinan, ya ada kemungkinan misalnya jim dan dal begitu. Ya kita harus melihat di bacaan gitu. Oke, nomor 4. Indama adat ar-rihlah minasyam dittu lafdhi adat. Oke, ini ada dittu. Ingat, dittu itu adalah antonim. Antonim dari kata adat. Adat ya ini memang harus ya penguasaan terhadap kosakata kalau ini ya. Adat itu artinya kembali. Ketika kembali perjalanan itu kembali dari Syam gitu kan. Nah, mana kata di pilihan jawaban ini yang menunjukkan arti yang sama dengan berbeda atau itu tadi kan antonim ya, yang berbeda dengan kembali. Yang berbeda tentu kalau kembali lawan katanya adalah pergi. Maka yang benar adalah yang jim, zahabat. Rojaat sama, rojaat pulang, jaat juga datang, hadorot juga ya hadir, ya kan, datang gitu. Nah, maka yang jawaban yang paling tepat tentu yang jim, zahabat, pergi. Ini antonim atau dittu lafzi adat. Nomor 5. Al-ibarah at-taliyah ghairu munasibatin bil qiraah as-sabiqah. Kata kuncinya adalah al-ibarah, statement yang ghairu munasibah ya. Ada yang munasibah, ada yang ghairu, ada ghairu. Ingat, ghairu ini berarti tidak. Munasibah itu artinya sesuai. Berarti kita diminta mencari pilihan jawaban yang tidak sesuai dengan fakta pada teks bacaan di atas gitu. Oke, mau tidak mau kita harus membaca secara cepat pilihan jawabannya, kemudian menemukan yang kira-kira beda yang mana. As-Sayyidatu Khadijah awwalu man amana bi Rasulillah. Waraqatu ibnu Naufal ibnu ammi Khadijah. Ikhtara Sayyidah Khadijah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam liya'mala fi tijaratiha bi amanatihi wa sidqihi. Hajarat Sayyidatu Khadijah ila Syam fi rihlatin tijariyah. Ini kalau kita bisa melihat ini jawabannya adalah yang dal. Nah, tentu itu karena saya sudah pernah membaca itu dan sebenarnya ini bacaan di latihan ini pernah kita bahas ya. Nah, kalau yang saya masih ingat tentu yang tidak sesuai ada yang dal. Karena yang berhijrah atau yang melakukan rihlah perjalanan ke Syam itu bukan Sayyidah Khadijah tapi Maisarah. Ya, itu ada terdapat pada paragraf ini ya. Ketiga ya. Ya. Ya, ketiga, dua dan ketiga. Ya, ini Maisarah. Ya, Sayyidah Khadijah itu mengutus Maisarah untuk menemani Sayyidina Muhammad dalam perjalanan dagangnya. Oke. Sudah? Masuk ke teks selanjutnya. Kana Khalid bin Walid. Oke. Pertanyaan pertama mesti terkait tentang judulnya, mana yang sesuai. Apakah kisah Masruhiyah itu Masruhiyah al-Qasirah, Masruhiyah itu drama ya, drama singkat. Apakah teks di atas berbicara tentang drama singkat Khalid bin Walid atau tentang bercerita tentang kejadian Fathu Makkah atau bercerita tentang Khalid bin Walid secara personalnya atau yang dal ghazwatu Mu'tah ya, perang Mu'tah. Seperti yang tadi pernah kita gunakan, tipsnya adalah lihat per paragraf. Apa yang dibicarakan di paragraf di kalimat awal.
Pertama, karena Khalid bin Walid qaidan syaja'an. Khalid bin Walid adalah seorang pemimpin pemberani. Khalid bin Walid yang dijadikan sorotan. Wulida Khalid qablal Islam. Khalid dilahirkan sebelum Islam. Khalid lagi ternyata. Syahida Khalid Fathah Makkah. Khalid mengikuti ya Fathah Makkah. Nah, berarti ini yang dijadikan sorotan itu adalah personnya, figur dari Khalid bin Walid. Ya, bukan kejadian Fathu Makkah. Memang di sini juga diterangkan Fathu Makkah, tapi tidak sejak awal itu diterangkan. Sehingga jawabannya adalah yang jim, Khalid bin Al-Walid. Nomor 7, mal fikrah ar-ra'isiyah ya. Pokok pikiran pada al-faqrah ar-rabi'ah. Ingat, faqrah paragraf ar-rabi'ah keempat. Oke, paragraf keempat. 1, 2, 3, 4. Kana jaisul muslimin fi tilkal ghazwah ini menerangkan tentang Fathu Makkahnya ya. Tentang peperangan ya. Peperangan Ghazwah Mu'tah ya. Di sini apa pokok pikiran dari paragraf keempat itu? Pilihannya adalah kemampuan Khalid untuk mengatur tentara muslim dan mewujudkan kemenangan, meraih kemenangan, atau yang pasukan muslimin pada perang itu sekitar 3.000 orang, yang jim pasukan Romawi sekitar 200.000 orang, yang dal Romawi takut dan melarikan diri. Ya, kebanyakan dari mereka melarikan diri. Apakah yang mana yang kira-kira diterangkan secara rinci? Nah, biasanya pokok pikiran itu kalau tidak pada kalimat awal maka pada kalimat terakhir, ya kan? Kan biasanya gitu, di induktif atau deduktif gitu kan. Nah, kalau di sini paragraf keempat ini itu pokok pikiran terdapat pada kalimat terakhir. Ini wastata'a Khalid bidzalika ayyun fida jaisyal muslimin wa ayyu haqqiqa lahun nasra. Kemampuan atau Khalid bin Walid mampu dengan semuanya itu, kejadian-kejadian itu mampu menggerakkan atau mengatur tentara muslim dan meraih kemenangan. Nomor 8. Tsumma stusyhida ba'dahul qa'id as-salis. Dhamir hu fi lafzi ba'dahu. Hu ya. Fil faqrah ar-rabi'ah ya'udu ila ya. Hu ini berarti kan laki-laki satu orang ya. Oke, pilihan jawabannya, nah ini kan pilihan jawabannya semuanya laki-laki dan satu orang. Nah, maka mau tidak mau kita harus mengecek pada teksnya. Cari kalimat yang ada kalimat tsummastusyhida ba'dahu. Ini pada sudah dikisi-kisi faqrah ar-rabi'ah tadi ya. Nah, ini mana ustusyhida ba'dahu al-qaid as-salis. Oh, ini ya. Nah, hu itu baliknya kepada Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Jawabannya Ja'far bin Abi Thalib. Nomor 9, al-ibarat at-taliyah munasibah bil qiraah as-sabiqah illa.
Oke. Statement berikut ini sesuai dengan teks di atas. Kecuali, nah ini ada, kalau tadi itu ghairu munasibah, tidak sesuai. Tapi ini munasibah sesuai, tapi kemudian ada pengecualiannya, illa. Nah, berarti kita harus mencari juga sama dengan ghairu munasibah tadi yang tidak sesuai. Mana yang tidak sesuai? Karena jaisul muslimin fil ghazwa Mu'tah nahwa salasati alafin. Salasati alafi rajulin. Ini atau yang bak jaisul muslimin fil ghazwa Mu'tah nahwa. Oke. Nah, ini ada pilihan yang memudahkan. Ini alif dan ba itu kalimatnya sama, hanya beda jumlah. Ini ada nomor-nomornya. Ini kan kalau saya artikan ya, tentara yang alif, tentara muslimin pada perang Mu'tah itu sekitar 3.000 orang. Nah, kalau yang ba, tentara muslim pada perang Mu'tah sekitar 200.000 orang. Nah, ini berarti ya kalau ndak alif yang ba, kita nggak usah lagi lihat yang jim dan dal. Karena kemungkinan yang salah itu kalau nggak alif dan ba. Kita tinggal cek ya, di cross check. Kira-kira pasukan muslim itu yang berapa? Di sini yang nahwa 3.000 orang. Nah, maka yang benar itu yang 3.000 orang. Kita diminta untuk yang cari yang salah karena ada kata illa, maka yang salah yang ba. Ini pilihan kita adalah yang ba. Ini salah ya kan. Tuh. Kecermatan itu ya, kecerdikan itu juga diperlukan. Jadi kita ndak usah lihat yang jimdal karena ini ada fakta dua keterangan yang jelas-jelas bertentangan, bertolak belakang, maka ya berarti salah satunya salah. 10. Kana jaisul muslimin fi tilkal ghazwah nahwa tadarat lafat al-ghazwah fil jumlah as-sabiqah yuradifu bike. Kalau tadi diddu, ini yuradif atau muradif. Biasanya di kalimat lain muradif. Kalau ini yuradifu, yang artinya sinonimnya. Berarti kita mencari sinonim dari kata al-ghazwah. Ghazwah itu perang. Ya. Mana yang sesuai? Yang sesuai adalah yang al-harbu, perang. Ya. Ghazwah itu sama dengan perang. Kalau al-qaid artinya pemimpin. Al-ghadabu marah, al-qatlu pembunuhan ya. Yang sesuai maka yang alif. Baik ya, untuk teks selanjutnya itu bisa teman-teman coba kerjakan sendiri. Ya, bisa kalian coba kerjakan sendiri. Kalau kalian butuh, ini cuma berapa toh? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau teman-teman butuh untuk saya koreksi, silahkan dikirim ke saya. Ya, terus diberitahu, Pak, saya sudah ngirim, coba ngerjain yang fahmul makro yang qiraah ini yang halaman 65 66 ini 5 soal ini. Nah, coba apakah sudah benar atau masih ada yang salah gitu. Kita masuk aja langsung ke fahmut tarakib al-lughawiyah. Jadi pada tes TOSA itu tidak hanya tentang pengerjaan soal-soal bacaan, tapi juga tentang susunan atau tata bahasanya. Kemarin juga sudah kita bahas di tadrib al-awal, maka di tadrib as-tsani ini kita coba lagi. Nomor 16. Ingat kita pertama kita ketika melihat kalimat itu ya, kita tentukan dulu kan. Ini kita harus tahu dulu dia jumlah apa, kalimat apa ya. Jumlah itu kalimat. Kalimat atau jumlah ismiyah atau fi'liyah. Dulu pernah saya terangkan. Jumlah ismiyah itu berarti diawali dengan isim. Ini isim apa bukan? Bana. Bana itu fi'il. Maka
Susunannya kalau fi'il itu fi'liyah itu fi'il, fa'il, kemudian maf'ul. Kan kayak gitu. Kalau ada fi'il dan fa'il maka biasanya yang dijadikan soal adalah kesesuaian antara fi'il dan fa'il. Apakah fi'il itu sudah sesuai dengan fa'ilnya dan seterusnya. Ya. Yang dijadikan patokan adalah yang tidak bergaris bawah biasanya gitu. Tapi kalau fi'il dan fa'ilnya itu fi'il, fa'il, maf'ul ya, biasanya tiga hal itu apakah sudah sesuai secara hukum, secara kesesuaian laki-laki perempuannya dan lain sebagainya ataukah belum. Nomor 16 ini coba kita lihat. Bana al-insanu. Bana itu membangun. Al-insanu orang. Ya. Ini sudah sesuai. Bana itu dia menunjukkan dia laki-laki ya. Kata kerja untuk laki-laki. Karena kalau untuk perempuan biasanya diakhiri dengan tak sukun ya. Nah, fa'ilnya kan laki-laki al-insanu. Ya. Maka sudah sesuai. Fa'ilnya laki-laki, fi'ilnya juga laki-laki. Otomatis ini dua ini sudah benar. Sekarang yang jim istakmalat wa istakmalat. Wawu ini ingat wawu itu adalah yang tawabi kaitannya dengan dia mengikuti, dia sebagai perantara ya, huruf untuk perantara. Biasanya kalau perantara semacam itu menunjukkan ada dua frasa yang berkaitan. Jadi fi'il yang sebelum wawu itu harusnya bentuknya biasanya sama dengan fi'il setelah wawu gitu. Ini ada istakmalat, ada fi'il istakmalat. Yang padahal pada kalimat ini fa'ilnya itu al-insanu laki-laki. Bana tadi sudah benar laki-laki. Di sini kok istakmalat ada tak sukunnya, dia itu istakmalat itu untuk fa'il yang perempuan, padahal di sini fa'ilnya al-insanu. Maka otomatis yang salah yang jim. Ya. Harusnya istakmala. Ya, diingat-ingat ya. Berarti kalau kalimatnya itu diawali dengan fi'il, maka kemungkinan yang kita cari itu adalah kesesuaian antara fi'il dan fa'il, ya, laki-laki atau perempuannya, banyak sedikitnya gitu, atau tentang maf'ulnya, maf'ul bihnya, objeknya. Objeknya itu objek biasanya nasab ya dengan tanda fathah atau ya nun gitu kan, atau kasroh kalau objeknya perempuan. Nah, perempuan jamak maksudnya. Itu biasanya tiga itu. Nomor 17. Yusyarikuna fil ma'rad at-tauli. Oke, ini juga fi'il, diawal dengan fi'il. Ya. Kalau teman-teman mau ngecek sendiri misalnya tentang bab ini itu di halaman 24. Coba ya kita lihat ya. Yusyarikuna halaman 24. Fi'il dan fa'il. Nah, tadi ada di awal dengan yusyarikuna. Apakah fi'il kalau ada di depan itu bentuknya itu boleh yusyarikuna? Ternyata kita lihat di contoh-contoh ini. Untuk kaidahnya ini ya. Nah, fi'il yang ini yang bagian A dan B ini ya. Fi'il mudhari' kalau di awal kalimat maka tidak perlu ada tambahan wawu nun ya, yusyarikuna. Itu kan menunjukkan ya kata kerja yang pelakunya itu orang banyak gitu kan. Tapi kalau di depan ya, di depan atau di awal kalimat itu bentuknya ya kalau ndak yusyariku dan tusyariku gitu saja. Kayak ini yadhabu.
Ya, yadhabu itu tidak berpengaruh baik pelakunya, fa'ilnya itu satu orang, dua orang atau banyak orang, itu sama ternyata. Yang penting fi'ilnya itu menunjukkan fi'il yang sesuai dengan fa'ilnya laki-laki atau perempuannya gitu. Atau libu laki-laki ya yadhabu. Tapi kalau misalnya ini perempuan, ini atau libatu, maka ya tadhabu, pakai tak bukan pakai ya. Itu saja, laki-laki perempuannya saja yang berubahnya. Jadi gampangannya kalau nggak ya ya tak depannya gitu. Nah, baru ketika fi'il mudhari itu ada di tengah ya setelah mubtada ini, maka dia baru berubah sesuai seberapa banyak pelakunya. Ya kan? Ada yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Kalau kita lihat tadi yusyarikuna itu sama kayak ini, diawali dengan ya, kemudian ada tambahan wawununnya. Nah, itu berlaku kalau ada di tengah-tengah. Kalau di awal maka cukup ini kayak yadhabu. Kalau itu tadi berarti yusyariku. Oke, kita kembali ke soal tadi. Nah ini yusyarikuna, maka otomatis ini salah. Harusnya karena ini di depan ya tinggal yusyariku gitu saja, tidak usah wawunun. Ya. Dan yang lainnya otomatis sudah tidak usah dilihat lagi ya, karena kita udah ketemu masalahnya di awal. Nomor 18, laqaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalidin bi saifillah. Oke. Laqaba Rasulu. Ini kalimat yang diawal dengan fi'il lagi. Fi'il fa'il. Kemudian ada maf'ul ya di sini. Ini sudah benar. Kita ceknya gitu dulu ya. Ini yang digarisbawahi aja yang dijadikan patokan. Dilihat. Rasulu laki-laki, lakoba kata kerja untuk laki-laki, ya sesuai karena lakoba ini kata kerja untuk laki-laki. Kok tahu? Ya karena tidak ada tak sukunnya kan. Kalau perempuan biasanya ada tak sukunnya, misalnya jadi lakobat. Nah kalau ada tak sukun di akhir itu failnya perempuan. Tapi ini failnya laki-laki, kata kerja juga laki-laki, sudah sesuai. Maka kita cari yang lain. Ini adalah kata kerja yang butuh objek. Nah, objeknya kita belum nemu nih di sini. Ini ada Rasulullah SAW. Ini otomatis kemungkinan besar adalah objeknya Khalid. Rasulullah itu memberi julukan Khalid. Nah, Khalid objeknya. Nah, objek maf'ul bih itu kan hukumnya adalah i'rabnya adalah nasab dengan tanda. Kalau ini Khalid ini kan berarti kata benda tunggal satu orang, maka tandanya adalah fathah. Loh kok ini kasroh, berarti ini salah. Ya, kalian bisa cek kaidahnya ini pada halaman 30 tentang maf'ul bih. Ya, coba kita lihat, cek maf'ul bih. Ya, kita lihat. Kataba ini akmala Ahmadu, kataba Ahmadu al-madrasata ar-risalata, ya kan? Kata bendanya itu tunggal maka tandanya fathah. Kalau kata benda yang jadi objek itu berupa benda yang jamak, ya ini alif tak bentuknya jamak kan berarti, maka kasroh. Nah itu. Nomor 19. Tashrabul ummu asyai al-harra. Lagi, ini fi'il, fa'il ya. Nih fa'ilnya al-ummu, itu perempuan kan? Maka fi'ilnya diawali dengan tak ini, tashrobu, bukan yashrobu, bukan ya tapi tak. Benar berarti kan? Sudah benar. Kemudian maf'ulnya. Maf'ulnya harusnya maf'ul bih harusnya nasab dengan tanda fathah, kok ini dhammah, berarti ini otomatis salah. Matbakhi sudah benar, ini kasroh ya matbakhi karena ada fi. At-tabkhi juga sama kasroh karena ini sebagai mudhof ilaih dari ba'da.
Nomor 20. Du'ufat al-lahjatu. Di fi'il ya, ini fi'il, ini fa'il. Fa'ilnya itu perempuan, ada alif ta karena dia alif ta ya. Maka ini sudah benar. Kalau kayak gini kan yang dijadikan patokan itu kan yang tidak bergaris bawah, ya kan? Du'ufat itu kata kerja perempuan, maka fa'il ini yang bergaris bawah ini harus mengikuti yang ini yang tidak bergaris bawah. Al-hajat sudah benar ya berarti karena du'ufat kata kerja perempuan, fa'ilnya harus juga berupa perempuan dan ini sudah benar. Lalu yang ba, kita lihat harokatnya apa ini? Sukun. Nah, harokat sukun ini tidak diperkenankan dalam isim karena tidak ada ini apa namanya? I'rab jazm itu kan tidak ada untuk isim gitu. I'rab jazm tandanya salah satunya adalah sukun. Nah, ini adalah pembahasan terkait naat atau sifat yang ada pada halaman 37. Ya. Bahwa naat atau sifat, kok tahu sifat? Ya, biasanya ada alif lam, ada kata yang pakai alif lam secara berturut-turut. Kayak gitu biasanya ya salah satunya dia sebagai sifat dan sifat itu mengikuti bacaan atau hukum bacaan atau i'rab dari yang disifati. Nah, makanya biasanya gitu yang kata beralif lam yang jejer-jejer itu biasanya rokatnya akhirnya itu sama ya. Ya ini juga sama juga harusnya al-fasihatu ya, bukan al-fasihah ya sukun ya. Tidak ada ya sukun kayak gini. Tapi itu bukan patokan loh ya karena ada kemungkinan yang satu misalnya yang depannya jadi maf'ul yang kemudian selanjutnya baru jadi itu kan ada kemungkinan beda. Oke, ini bab naat atau sifat di halaman 37. Nah, bisa kita cek 37. Nah, ini kan? Nah, ini Ja'a at-talibu an-nasyitu ya. Harokatnya sama. Yang ini sifat an-nasyitu sifat dari at-talib. Sama-sama ada alif lamnya kan? Ini juga qara'a at-talibu al-kitaba al-jadida. Al-jadida ini adalah sifat dari al-kitaba. Ini juga ada alif lam, cuma ini beda posisinya. At-talibu ini sebagai fa'il, al-kitaba maf'ul. Ya, ya ini yang saya bilang tadi. Ya enggak mesti juga ada dua kata yang berawal dengan alif lam, yang diawal dengan alif lam itu harus sama, itu enggak, tapi biasanya yang kedua dan ketiga gitu yang sama ya. Yang al-jadida ini sebagai sifat dari al-kitabah, karena sebagai sifat maka harokatnya harus sama ya, dengan yang disifati. Selanjutnya takmilul jumlah, melengkapi kalimat. Nomor 21 titik-titik Fatimatul Manadhiro al-Khadra. Ini ada pilihannya itu. Oke, kita pokoknya kalau ada fi'il fa'il maka kita lihat kesesuaiannya dulu. Pilihan jawabannya itu apakah kita disuruh cari yang sesuai atau tidak sesuai gitu. Dengan ini fa'ilnya atau dengan konteks kalimatnya. Kalau di sini kita lihat secara fi'il, bentuk fi'ilnya itu sudah sama semua ya, diakhiri dengan huruf ta sukun yang itu berarti adalah kata kerja untuk fa'il yang perempuan, subjek yang perempuan, Fatimah ya. Berarti semuanya secara hukum itu sudah benar. Tapi berarti kita disuruh nyari mana yang sesuai dengan konteks kalimat ya. Al-Manadhir titik-titik Fatimah al-Manadhir pemandangan al-Khadra yang hijau-hijau. Di kata kerja apa yang berhubungan dengan pemandangan? Ya berarti melihat ya kan.
Akalat itu makan, katabat menulis, nadzorat melihat, qiraat membaca. Maka yang sesuai dengan konteks kalimat ya tentu yang nadzorat, melihat pemandangan, ya bukan makan pemandangan atau nulis atau baca pemandangan gitu. Nomor 22. Raja'a Muhammadun ila baitihi wa. Ya, ingat kalau ada wawu ini itu kan huruf penghubung antara frase yang sebelumnya dan yang setelahnya. Nah, biasanya kata kerja setelah wa itu juga sama bentuknya dengan yang sebelum wa, karena ya ini untuk menyingkat saja, dia tidak menyebutkan pelakunya. Misalnya ya dalam bahasa Indonesia misalnya Ahmad makan dan minum gitu kan. Dan minum. Artinya yang minum itu ya Ahmad ya, tapi tidak disebutkan lagi nama Ahmad ya untuk mempersingkat saja. Tidak disebutkan misalnya Ahmad makan dan Ahmad minum kan gitu kan. Tidak ya, jadi cuma disederhanakan, Ahmadnya tidak ada karena ada dan itu sudah mewakili. Nah, bahasa Arab pun begitu juga, sehingga bentuk kata kerjanya itu ya harus sama dengan fa'il yang ada di depannya atau di depan atau sebelum wa. Di sini pilihan jawabannya ada akhbaro, akhbarot, akhbaru, akhbarna. Ini berarti kan menunjukkan perbedaan pelakunya siapa gitu kan. Nah, kita lihat ini fa'ilnya adalah Mahmud, satu orang ya, Mahmudun itu berarti kan satu orang laki-laki bernama Mahmud. Kalau dua orang Mahmudani gitu. Nah, karena satu orang maka bentuknya ya ini roja'a sama. Berarti mana yang sama, yang tidak ada imbuhan apa-apa? Yang alif. Akhbaro. Akhbarot itu untuk fa'il perempuan, Mahmud laki-laki, tidak sesuai. Akhbaru itu untuk pelaku jamak, orangnya banyak ya, karena ada wawu alif ini kan menunjukkan pelakunya banyak. Dan itu tidak sesuai karena Mahmud cuma satu. Akhbarna itu untuk pelaku perempuan banyak ya, tidak sesuai juga. Yang sesuai hanya akhbaro. Nomor 23. Ihtammat talamizu, memperhatikan, at-talamizu murid-murid itu, titik-titik. Oke, ada fi'il, ada fa'il. Berarti yang diminta adalah maf'ulnya. Ini ada ya, kita lihat pilihan jawabannya. Kok bisa menyimpulkan maf'ul ya? Kita lihat aja pilihan jawabannya. Ad-darsu, ad-darsa, ad-dars, ad-darsi. Ini hanya beda apa? Beda harokat saja. Nah, berarti ini kaitannya dengan posisi dalam kalimat itu. Ini yang dibutuhkan adalah maf'ul. Murid-murid itu memperhatikan titik-titik. Memperhatikan apa? Ya pelajaran ketika diterangkan oleh guru. Nah, pelajaran itu ad-dars ya. Karena dia sebagai objek maka hukumnya nasab, yaitu tandanya fathah sebagai kalimat tunggal, kata tunggal. Mana yang fathah? Yang ba. Maka jawabannya adalah yang ba, ad-darsa. Nomor 24. Yadhkuru tullabu titik-titik alladzi waddahahul muallim. Ini sama juga. Hanya saja kalau tadi itu mencari mana tanda harokat yang sesuai, yang benar, kalau objek itu yang apa? Apakah dhammah, objek itu ditandai dengan dhammah atau fathah atau sukun atau kasroh? Yang jawabannya ternyata adalah fathah. Tapi kalau yang ini itu semuanya sudah benar ya, secara hukum dia objek itu fathah, fathah, benar fathah, dan ini kasroh itu juga benar karena ini jamak perempuan, jamak muannas salim, maka tandanya kasroh. Berarti ini kaitannya dengan konteks kalimat ya. Jadi mana yang sesuai? Murid-murid itu mengingat, mengulang ya. Mengulang apa? Ad-durusa pelajaran, al-at'imata makanan, al-aflam al-jadida film baru, al-mashrubati minuman, alladzi waddahahul muallim yang diterangkan oleh guru. Apa yang diterangkan oleh guru? Apakah menerangkan makanan, minuman, film, atau pelajaran? Ya jelas ya, alif pelajaran.
Yang terakhir, fil fasli talibatun titik-titik yajtahidna fi durusihinna. Kita lihat ini ada nasyitotun, nasyitun, nasyitotin, nasyitotun. Ini yang dilihat, dicari, ternyata ada perbedaan di huruf terakhirnya. Disuruh mencari yang sesuai dengan tolibatun itu yang mana. Berarti ini kaitannya dengan na'at dan man'ut atau sifat dan yang disifati. Ingat, sifat itu harus mengikuti bentuk secara persis benda yang disifati. Kalau yang disifati perempuan, maka bentuk kata benda sifatnya juga harus perempuan. Jumlahnya juga gitu. Kalau jumlah benda yang disifati itu banyak bentuknya, maka kata bendanya juga harus berupa bentuk jamak, ya, sifatnya maksudnya. Tolibatun itu adalah kata benda nama ya, kata benda berakal. Perempuan banyak dengan tanda alif ta itu kan berarti perempuan banyak, terus dhammah. Maka sifatnya juga harus bentuknya ya sama. Mana yang bentuknya yang sama? Ya yang dal, nasyitotun. Sama-sama ada alif ta dan dhammah. Ini ada alif ta tapi kasroh, nah, maka tidak sesuai. Jawabannya adalah yang dal gitu. Oke, itu terima kasih. Wallahu alam bisawab.